Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami DAG. Hari ini saya sama Audit sama Bobby akan membahas pengalaman kita kemarin main Jelangkung. Tapi sebelumnya mohon maaf, Andri sama Desman tidak bisa ikut. Andri sakit, Desman kerja. Jadi sepi ya? Iya, Cuman bertiga ya. ada yang hilang sih sebenarnya. Ada yang hilang. Saya mau nanya dulu nih, pengalamannya pertama kali buat Audi. Pertama kali ya main Jelangkung ya? Pertama kali seumur hidup. Pertama kali, dan buat saya pun pertama kali. Buat Bobby? Sama pertama kali juga. Nah, boleh kita sharing cerita apa yang dirasain di lokasi buat Audi. Saya dulu, Bobby dulu. Sweet. Audi dulu aja lah. Tweet. Tak, aduh. Bobby. Bobby dulu, Bob. Mungkin buat teman-teman juga ada yang penasaran ya, kenapa sekarang Bobby bisa interaksi lebih sama makhluk peka ya. yang sekitar. Kenapa, Bob? Sekali ceritain, Bob. Mungkin saya jelasin dulu pengalaman pertama saya bermain Jelangkung lah ya. Biar agak ekstrim gitu. Kebetulan saya pertama kali main Jelangkung dalam seumur hidup sama kayak Audi. Perasaan juga agak sedikit tegang lah gitu ya. Pasti, campur aduk lah gitu pasti. istilahnya. Takutnya gitu selesai kita shoot acara Jelangkung itu istilahnya ada yang ikut lah, ada yang jahil gitu ya. Takutnya gitu. Iya, sampai ikut ke rumah gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ya insya Allah lah gitu ya. Baik-baik aja dan nggak ada yang ikut juga sih. Ya. Untuk di lokasi syuting juga kemarin pas main Jelangkung emang suasananya udah apa istilahnya ya? Udah gimana ya, susah diceritainnya. Dari pertama datang ke lokasi Iya. juga udah. Emang kita juga kan pernah kesana juga kan. Sebelumnya juga tahu lah mencekamnya seperti apa gitu ya. Iya. Ditambah kemarin kita main Jelangkung. Pertama kesana cukup mencekam. Terus sebelum ngeset juga itu aura-aura udah ngumpul gitu istilahnya ya di kepala sampai ke bawah tuh. Udah berasa ya. Udah berasa itu wah ini udah agak nggak bener gitu istilahnya. Saya juga sempat bilang ke Ari itu ke Andri, seperti ada yang ngeliatin gitu ya, kayak ada yang nonton gitu istilahnya. Dan sebelum take kita main Jelangkung juga yang anehnya tiap kita main istilahnya tiap kita take ngumpul gitu ya, di suasana sekitar tuh kayak ada yang ngeliatin gitu, dan hawanya juga emang kerasannya mencekam, gerah gitu istilahnya. Tiap kita selesai itu kan gagal berapa kali gitu ya, Sampai tiga kali lah gitu istilahnya. Kita sempat nyari spot-spot lagi gitu ya. Ari izin juga di tengah gitu. Di situ suasana agak lumayan tenang gitu istilahnya. Tapi yang anehnya kita ngumpul lagi, serasa ngumpulnya tuh bukan hanya kita berapa sih? Kemarin Berenam ya? Berenam. Bukan hanya kita berenam gitu, malahan kita puluhan saya rasa. Yang Bobby rasain ya. Yang saya rasain gitu ya. Itu karena pengap banget di sana. Dan terbukti setelah Ari istilahnya izin di tengah-tengah kolam ya, kalau nggak salah. Iya. Di situ alhamdulillah kan Jelangkungnya mulai ada interaksi. Dan saya juga di situ sempat ketembak istilahnya. Itu sumpah. Dan salahnya Andri bilang saya suruh fokus, suruh konsen Bob, konsen. Iya emang saya konsen gitu. Cuma salahnya saya konsennya sama fokusnya ke kepala Jelangkung itu. Saya emang sempat
apa sempat melamun gitu, dan alhasil saya ketembak arwah apa ya, arwah yang Eh, Sosok kalau hitam gede itu. kalau saya lihat ya itu kan saya sebenarnya nggak terlalu fokus sama di lokasi ya, karena saya pegang kamera waktu itu. Yang saya lihat itu memang sosoknya tuh kayak genderuwo lah, tinggi gede itu, Bob, tinggi gede. Dan di situ kan Bobby posisinya fokus, jadi fokusnya tuh ke kepala Ke kepala si Jalangkung, Jalangkung. ya. Nah, waktu Andri tarik itu sebetulnya ditarik karena kan posisinya tuh berebutan yang mau masuk tuh ibaratnya, berebutan. Jadi ibaratnya Andri milih ya, Milih antara salah satu lah gitu milih istilahnya. satu teman-teman. Jadi Andri tarik, Bobby fokus ke sini, dia mau masuk ke sini, malah ngebalik jadinya ke Bobby. Jadi sebenarnya Andri itu narik tujuannya si makhluk itu tuh buat masuk ke si Jalangkung. Jalangkungnya. Cuman ternyata Jalangkung itu nembaknya ke Bobby. lantaran emang saya ngelamun juga sih kayaknya mah ya, yang kurang fokus juga sih saya. Emang kerasa itu energinya kayak apa ya, kayak ibaratkan Audi atau Ari didorong sama orang yang Gede badannya ya gede besar ya gitu. Saya sadar-sadar tuh udah nyener di si Abudi itu. Saya sambil baca-baca, astagfirullahaladzim, apaan tadi gitu ya. Emang kerasa banget itu sumpah. Udah mulai sadar, terus alhasil kan si Jalangkungnya juga interaksi kan. Yang anehnya tiap Audi kan sempat Audi pas si Jalangkungnya udah interaksi gitu ya, si yang masuk ke Jalangkungnya itu nembak ke Audi juga kan, sampai beberapa kali lah, Sampai 3 kali. 3 kali aja. Nah, tapi untuk sosok yang masuk ke Jalangkung itu cewek, namanya siapa ya? Esi. Nah, itu Esi sempet ibaratnya nempel ke Audi Terus ya? Nempel terus. Dan Audi itu yang kemasukan 3 kali itu sosoknya berbeda-beda, teman-teman. Yang pertama memang Esi, yang kedua itu yang di kamar belakang itu sosoknya masih kuntilanak. Berunding. Dan yang ketiga itu yang minta rokok sama Bobby. Ya sempet gitu ya. Gimana lagi, Bob? Seru ya, lumayan Bob ya. Iya, yang anehnya gitu setiap kali Audi ketembak atau ketempelan gitu ya, sampai ibaratkan Audi nggak sadar beberapa kali. Yang anehnya saya tuh perasaan kayak yang emosi ya, nggak tahu kenapa. Sampai saya sempet ngerasa itu pengen nyakar Audi, sumpah itu. Saya sempet kan ke Ari, ini ada yang kayak ada yang mau masuk ke saya. Sama Ari juga sempet dinetralin aja, alhamdulillah nggak terjadi apa-apa lah gitu lah. Yang saya pengen tahu tuh apa gitu. Oh, jadi sebenarnya yang bikin Bobby emosi itu sebenarnya bukan Bobby pribadi ya. Maksudnya ada makhluk lain yang di belakangnya Bobby. Oh. Jadi ibaratnya gini ya, Bobby sama Audi kan deket nih, udah kenal deket. Temen, ibaratnya temen diganggu marah dong. Oh iya pasti. Nah, yang keselnya tuh ibaratnya belakang Bobby tuh kesel karena teman saya kenapa diganggu terus. Oh iya. Nah, bukan marah ke Audinya tapi ke yang si Makhluk yang masih ganggu lah gitu istilahnya. Nah, gimana lagi, Bob? Bobby pengen tahu apa di situ? Iya, saya pengen tahu itu siapa yang sampai buat saya marah gitu. Ibaratnya kalau tiap Audi masuk yang kemasukan gitu. Itu sosoknya prajurit. Bobby mungkin adalah yang waktu itu kita sempat ngobrol, Bob. Bobby sebenarnya bisa ngebuka hal itu, yang akhirnya bisa sampai sekarang bisa ngebuka itu yang sekarang mungkin ibaratnya kalau misalnya suatu apa ya, kalau misalkan kayak nomor baru diaktifkan terus aktif, nah itulah. Nah sekarang itu Bobby sudah bisa mengontrol dan bisa mengaktifkan lah. Itu
itu sosoknya prajurit, tapi dia bisa berubah wujud. Bisa berubah wujudnya ya itulah seperti kucing besar. Nah makanya mungkin ini pernah saya bahas waktu di Subang ya, yang Bobby memang punya keturunannya di sana. Hah? Masih ingat kan yang itu? Itu waktu pas pembahasan waktu di Subang, kenapa Bobby merasa pengen kesana tertarik terus gitu ya waktu di Subang. Betah gitu istilahnya di sana. Itu sosoknya memang prajuritnya gagah, dan di sini pun dia ada prajuritnya gagah, tinggi besar, ganteng, dan dia ilmunya sangat tinggi, bisa berubah wujud. Oh, jadi saat ini pun ada. Boleh agak diperjelas ini posisi di mana, karena dari tadi saya merinding ini. Posisinya ini di samping Bobby. Jadi di samping Bobby ini waktu ini sekarang ini dia perwujudannya ibaratnya Bobby sebagai tuannya, dia menjaga di sampingnya. Oh iya. Terus ya apa ya? Sekarang tuh adrenalin ketakutan saya tuh agak menurun gitu. Serius Berarti next uji nyali di mana teman-teman buat Bobby? Nanti Bisa lah. bisa di Komen-komennya tulisnya ya. di komentar ya. Soalnya ini adrenalinnya udah mengurang gitu istilahnya. Meningkat. Adrenalin meningkat. Serius. Meningkat ya. Kadar takutnya udah menurun berarti Bu. Udah berapa persen lah gitu istilahnya, insya Allah. Berarti ada alhamdulillah ya, ada progres ya. Nah mungkin teman-teman juga penasaran kenapa sekarang Bobby bisa ibaratnya interaksi lebih, Iya. bisa sampai Bobby kemasukan atau misalkan diajak apa ya, mediasi lah, hampir mirip dengan mediasi ya. Saya mau nanya dulu sebelum saya menjelaskan apa yang Bobby rasain kalau misalnya lagi kedatangan tamu seperti itu. Dari segi fisik lah ya. Dari segi fisik itu kayak kita belum makan lah gitu istilahnya. Kalau bahasa Sundanya apa? Salatri lah. Sangat kelaparan Ya. teman-teman. Menggigil lah gitu istilahnya, dari kepala sampai bawah tuh emang menggigil lah. Dan yang paling intens tuh daerah kanan saya. Jadi Sebelah kanan. pasti kalau ibaratkan saya mau ibaratkan ke masukan atau ke mediasi gitu ya, si tangan saya tuh refleks gini aja terus gemeter gitu istilahnya. Pertamanya pasti tangan saya. Kalau saya udah ibaratkan tangan udah kayak gini, terus apalagi kaki gini ya, itu udah nandain mau ibaratkan mau nggak, entah ketempelan apa, entah kemasukan apa gitu ya. Saya sempat sering bilang ke Ari, ke Andri, Dri, basuna iya kunaon gitu nya. Ini kenapa gitu. Oh tentang naon mah gege kata si Andri. Oh ya. Tapi kalau emang udah ekstrim banget mah ya saya juga kaget gitu kan. Pertama kan emang nggak istilahnya nggak setiap hari lah gitu ya saya kayak gini gitu. Saya juga kaget, saya takut gitu, takut kenapa, takut saya nggak bisa nggak bisa kontrol juga. Saya juga ibaratkan butuh dibimbing ya itu istilahnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga udah agak bisa dikontrol gitu. Oh, sama Bobby pribadinya udah bisa ngontrol gitu. Iya, kayak kemarin juga yang terakhir pas shoot ujinya Jalangkung itu juga. Kan kadang saya kalau kemasukan itu susah dikeluarin gitu, susah dikontrol gitu ya. Alhamdulillah kemarin juga pas pertama ke sana kan saya sempat kemasukan si aba-aba yang pengen minta saya sempat jelas gitu dalam seumur hidup saya jelas gitu ngedengar selain suara manusia gitu ya, di telinga saya tuh ada dia bilang rokok saya di dalam hati saya tuh saya ketawa, saya emang familiar kan, saya pernah ke sana sama teman-teman kan. Saya bilang ke si Andri, Dri, si Abah nanyakan kata saya minta rokok. Jadi sejarian cuma didenge aja. Udah kuma datang ke saya gitunya, emang kayaknya udah tahu gitulah ya. Yang emang saya yang paling sensitif di tim gitu ya. Makanya datangnya ke saya gitu
baru juga duduk itu udah istilahnya udah ketempelan gitu. Deg-degan saya ceritanya juga tuh. Mungkin ini bukan pertama kali Bobby yang ternyata bisa kemasukan ya. Mungkin kalau teman-teman nonton yang di video kita yang di Napak Tilas di rumah zaman Belanda, pertama kali mungkin di situ ya. Mungkin Audi kalau misalkan lihat video, karena kan Audi nggak ikut waktu itu. Kalau misalkan mungkin teman-teman pasti bertanya-tanya, loh kenapa mungkin ya Bobby bisa sampai kemasukan bareng dengan Andri? Yang kemasukan bareng itu yang sama Subang. Andri ya. Kenapa itu Bobby teman-teman nanya kenapa sama saya tanya balik sekarang sama Bobby, kenapa waktu itu Bobby pengen dibuka kuncinya ke saya? Kunci apa nih? Enggak, jadi Bisa gini, dijelasin? ibaratnya gini, Bobby pengen lebih mengenal mereka, lebih bisa peka dengan mereka, karena waktu itu contohnya waktu yang kita di Subang itu Bobby kenapa merasa nyaman di sana, karena kan kita ada obrolan ya Bobby ya. Akhirnya sampai saya buka di sana tuh Bobby seperti ini. Akhirnya saya kasih sesuatu, Bobby bacakanlah ini, nanti bakal terbuka sendiri. Emang iya sih, alhamdulillah sampai sekarang juga kerasa gitu. Dan ya tergantung kitanya juga sih. Ya itu tergantung ke pribadi masing-masing ya, yang mau percaya atau enggak ya itu hak kalian. Ini teman-teman tiap kita ngebahas satu sosok tuh saya ngerasa serem, merinding gitu ya. Suasana di sini tuh pasti seperti itu ya, kalau kita tiap ngebahas satu sosok yang mana pasti tuh kayaknya mungkin kayak terpanggil ya mereka ya gitu. Karena kerasa nih. Padahal merinding. tadi sebelum tag juga kan kita kan sempat ngobrol-ngobrol dulu. Ya. Hawanya emang nggak kayak gini ya. Tapi tiap kali kita Sudah mulai membahas. pasti. Nah, balik lagi ke yang kita main Jalangkung kemarin, Bu. Menurut Bobby apa spesialnya main Jalangkung untuk pertama kali? Spesialnya itu pembuktian kali ya. Pembuktian. Ya. Emang kita juga bisa sebenarnya kita bisa manggil makhluk lewat media. ya. Tapi dengan istilahnya apa ya? Satu, perantara tertentu. Dua, dengan istilahnya apa sih bahasanya itu? Kalau ngajak teh itu mantra-mantra ya. Gimana maksudnya gimana? Nyambat Bukan, manggil maksudnya dengan kemarin ritual. tadi itu Ritual. kayak mantra Jalangkung. Iya. Manggil. Manggil. Dan yang ketiga, pembuktiannya setelah kita main Jalangkung tuh emang alhamdulillahnya gitu ya, si arwah yang masuk ke Jalangkung itu insya Allah nggak ikut sampai ke rumah kita gitu. Kita sudah selesai, tidak ada yang mengikuti gitu ya. Gitu. Alhamdulillahnya gitu. Hal yang menarik pas main Jalangkung menurut saya gitu. Mungkin ya yang menariknya buat saya apa ya, di situ banyak sekali gangguan, termasuk ya ke pertama kali kita mau take Audi sendiri sampai muntah-muntah ya. Iya. Muntah-muntah sebelum kita Sebelum ritual kita pertama mulai. permainan dimulai, saya udah muntah-muntah ya. Apa yang dirasain? Mau nanya itu dulu apa awal cerita perasaan saya main Jalangkung dulu? Bebas ini Audi mau ceritain gimana pertama kali sensasinya main Jalangkung, atau pas pertama kali kita mau memulai acara. Di situ sebetulnya kita belum mulai teman-teman ya. Belum mulai. Kita ibaratnya baru saya set kamera, ibaratnya saya mau tag Andri sedang mempersiapkan si
boneka jelangkungnya tiba-tiba Audi muntah-muntah. mual seperti Ya. ibaratnya apa ya, melihat suatu yang menjijikan dia tiba-tiba mual, gimana sih gitu. Ini cerita dari awal dulu ya. Ya boleh. Nah, jadi kan kita sebelum menentukan lokasi, sebelum kita mau ngapain kan kita sempat briefing kan. Begitu ada ide main jelangkung, itu pertama siapa sih kemarin? Si Andri. Kak Andri ya? Andri yang minta. Sebenarnya excited ada, cuman rasa ketakutan tuh besar ya, karena seumur hidup saya juga baru pertama main jelangkung. Iya. Karena kan biasa lihat di TV, film gitu ya. Karena biasanya kan katanya kalau main jelangkung tuh setelah itu Ada yang mengikuti. gitu. Yang pasti excited ya, tertarik gitu. Nah, begitu nyampe lokasi, sebenarnya itu lokasi kita udah pernah kita datengin ya. Iya. Lokasi itu yang restoran, kalau teman-teman yang udah Teror kuntilanak di mes karyawan. nah, lokasinya di situ. Jadi pertama datang jujur ya, itu udah mulai bayangan-bayangan, karena mungkin saya bayangannya tuh kalau nonton film Jalangkung tuh pasti nanti begini gitu. Mungkin itu salahnya di situ juga salah satunya gitu. Jadi tersugesti ya. Nah, sebenarnya kalau untuk lokasi, sebenarnya saya udah kenal lokasi itu sebelumnya gitu. Sudah hafal lah ya. Sudah berarti hafal, sudah gitu. hafal. Tapi ya seperti biasa, begitu nyampe lokasi, kebetulan tempat itu selalu begitu nyampe lokasi itu tuh udah pasti deng gitu ya. Nyampe lokasi gitu kan, sebelum acara permainan dimulai, itu saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba panas, mual. Padahal itu kondisi lagi fit. Selalu diusahakan untuk fit ya sebelum satu hari sebelum itu gitu. Cuman nggak tahu kenapa sebelum permainan dimulai itu udah mulai pusingnya itu nggak kayak biasanya. Biasanya kan pusing gitu-gitu saya bisa handle gitu. Cuma pas kemarin itu nggak tahu itu kenapa gitu, sampai sebenarnya itu juga muntah berapa kali kan gitu. Itu kali tadi kan mau jelasin tuh kenapa saya bisa sampai muntah gitu. Ya, karena kan pertamanya karena memang niatnya kita datang ke situ untuk apa? Karena makhluk tersebut pasti tahu. Mereka udah tahu. Ibaratnya gini deh, kita niat baik, yang di rumah pasti menyambut dengan baik. Nah, kita niat ke situ memang main dan mengundang, berarti mereka merasa tertantang dong, merasa ditantang nih. Iya benar. Merasa ditantang. Jadi saat kita pas nyampe, mereka sebetulnya itu sudah nyambut banyak sekali di sana. Jadi kenapa Audi tiba-tiba mungkin frekuensinya berubah atau misalkan bergesekan energi, kenapa pusing, kenapa mual? Energi di sana tuh sangat padat. Jadi ibaratnya kita masuk ke gerbang pertamanya, mereka sudah nyambut. Itulah yang menyebabkan mungkin mual, pusing. Itu sama saya kayak Bobby yang Bobby rasain pas kemarin itu, begitu kita nyampe Pendopo ya, kita tepatnya di Pendopo di area situ. Saya juga sama Bob ngerasain gitu, nggak kayak biasanya gitu. Saya ngerasa bukan cuman kita yang ada di situ gitu. Nggak seperti biasanya. Biasanya kan paling yang saya rasain tuh kayak ada makhluk liatin atau apa tuh 1-2 gitu. Kemarin tuh kayak kita mau konser gitu. Orang udah banyak yang liatin gitu. Saya ngerasanya kayak gitu pas kemarin tuh kayak wah kayaknya ini bakalan menarik nih gitu. Nah, mungkin salah satunya maksudnya dari saya pribadi itu kayak nantangin gitu. Kemarin tuh sebenarnya nantangin gitu. Ada rasa penasaran. Coba gue main Jalangkung pengen tahu nih makhluk apa aja yang bakal datang, se-ekstrim apa. Nah itu mungkin. Karena kesompralan juga berarti teman-teman. Jadi berarti buat teman-teman juga jangan sompral ya. Ya ibarat pun kita sompral dan Pak mengucapkan langsung, tapi dalam hati pun mereka sensitif ya, mereka udah tahu. Udah tahu. Ibaratnya Bobby nih nantangin, tempat ini nggak ada apa-apanya. Mereka dengar, misalnya mereka tahu, diganggu langsung. Itu pun
Audi langsung ibaratnya pas Audi bilang kayak gitu langsung spontan langsung ngerasain efeknya kayak gimana. Malah sampai kita selesai juga terus ya diganggu ya. Ya kalau buat Audi sendiri itu dari kita mulai pertama kali mau tag, dari pertama kali percobaan kita mau main jelangkung, Audi sudah mulai mual, muntah. Mungkin teman-teman bisa nonton videonya ya, yang kemarin kita main jelangkung. Terus Audi di situ muntah, Bobby pun interaksi dengan si Abah itu yang minta rokok. Selanjutnya kita mau main lagi yang kedua, masih ada gangguan. Yang gangguan yang kedua tuh pertama kita gagal tuh. Kita coba lagi yang kedua. Nah yang pas kedua tuh gangguannya apa ya? Itu yang kedua. Oh yang makhluk yang nembak ke Bobby. Nah yang nembak ke Bobby yang sampai akhirnya Andri terpancing emosi. Terpancing emosi. Baru pertama kali loh teman-teman Andri sampai marah seperti ini. Dan teman-teman waktu di lokasi pun kaget pas melihat Andri seperti itu. Bagaimana menurut Audi sama Bobby melihat ekspresi Andri seperti itu? Kaget ya, karena selama konten, selama kita bareng-bareng gitu, lihat Kang Andi kan memang dia pertama memang pribadinya sosoknya kalem gitu kan. Di lokasi juga apapun yang terjadi dia tetap cool, ya maksudnya kalem gitu. Cuman yang pas kemarin itu saya juga kaget ya, pas kita pertama gagal, terus gangguan dan lain-lain. Pas yang mau mencoba permain kedua gagal lagi, tiba-tiba dia tuh agak mundur ke area sebelah sana ya, Pojok. ke area pojok. Saya sih udah feeling kayaknya ini bukan Andri nih gitu. Dan mungkin Kang Ari bisa lebih diperjelas gitu. Ya kalau sosok apa yang masuk ke Andri gitu, Iya. itu sepuhnya Andri teman-teman. Mungkin kenapa kepancing sampai Andri marah seperti itu, karena memang sosok yang di tempat tersebut itu mereka ibaratnya bahasa Indonesia ngalelewe namanya. Jadi gangguannya intens gitu ya. Enggak ngalelewe itu apa ya bahasa Indonesianya? Ngalelewe apa aja itu? Ngolok-ngolok gitu. Ngolok-ngolok. Ya, mengolok-ngolok ibaratnya kamu apa sih gitu. Iya, Nah, iya. kayak gitu. Nah, disitulah Andre sampai terpancing dan memang di situ ada beberapa makhluk yang akan menembak teman-teman. Ibaratnya menembak tuh energi yang jelek, ibaratnya masuk sampai ibaratnya masuk ke saya, besoknya pasti saya sakit. Seperti itu. Meskipun tidak langsung terjadi di tempat itu, tapi besoknya pasti terasa. Jadi istilahnya siapanya Kang Andri itu yang Itu kakeknya. oh kakeknya Andri yang masuk. Karena memang Andri selama ini memang dijaga sama kakeknya. Entah kakek atau uyut ya, mungkin saya takut salah ngomong juga, nanti boleh tanyain mungkin ya ke Andri atau kakek atau uyut, karena perawakannya memang sudah sepuh. Cuma di situ Budi sempat dia salah persepsi ya, tapi kalau saya mari langsung ya. Iya. Maksudnya sosok itu tuh bukan makhluk yang ada di situ gitu, tapi memang sosok yang melindungi Kang Andri Iya, gitu. betul. Dan emang setelah Andri lost control itu juga suasana agak kurang, agak lenggang lah. iya agak kendor lah gitu istilahnya. Dan yang anehnya sudah itu kita tag lagi emang apa ya, Rame lagi. iya emang bandel-bandel gitu aja. Tapi begini Bob, mungkin seperti biasa Bapak Iya. ini Saya udah tahu sih. selalu ada skenario di balik itu yang kita nggak tahu Bob. Enggak, saya nggak jahil teman-teman. Gimana Bu? Balik lanjutin dulu. Karena kalau teman-teman mau tahu ya, maksudnya situasi kemarin lokasi di sana itu sampai Kang Budi yang punya konten Ruang kisah mistis. Nah, itu sampai dia beberapa kali kayaknya Luluran. dia nggak bisa Karena- konsentrasi teman-teman. selama saya ke lokasi beberapa kali bersama tim, itu memang suasananya luar biasa. Betul. Dan saya pun
lebih intens lagi kayak Bobby bilang, lebih ngerasain kayak di sini makhluknya banyak banget dan kayaknya lebih ekstrim gitu. Lebih merongrong lah. Heeh. Ibaratnya gini deh, pertandingan tinju break ronde 1 sepi kan ya, ibaratnya di pertengahan itu mulai kita lagi misalkan mau pertandingan, berarti penonton Iya. nah Antusias seperti itu, gitu ya. antusias. Jadi ada dua sebenarnya, selain yang merasa terundang karena kita makhluk itu tahu kita mau main jelangkung, tamu-tamu satu lagi mungkin undangan dari Bapak ini. Bener nggak, Bob? Bener. Ya kalau misalkan Tapi itu benar suasananya luar biasa kemarin. ya kalau gimana ya, saya tamu undangan karena saya dikasih ide sama Bobby. Oh iya benar-benar. Bukan dikasih ide, emang Ya emang apa? emang sudah lumrah itu. Emang Pasti tiap-tiap gini aja lah. Kalau ibaratkan situasi sepi pasti Biar lebih seru lah ya. Ari itu spesialis pengundang, pengundang pencair suasana gitu. percaya deh biar nggak terlalu sepi Iya, ya. biar nggak terlalu sepi, biar nggak terlalu ekstrim. Rame aja ya ibaratnya. Ya Nah, gimana Audi sok mau ngomong? iya, saya mau seru gitu karena memang kayak saya bilang tadi pas lokasinya kita pernah ke situ, sebenarnya kita udah kenal, cuman memang suasananya apa ya, adrenalin, semangat kita excitednya, terutama saya pribadi karena pertama kalinya mau main Jalangkung juga mungkin terlalu menggebu-gebu gitu ya. Ya. Dan tamu undangan juga mungkin banyak kayak Bapak ini, jadi memang Pada ngantri. suasana di sana luar biasa gitu. Ya. Pengen tahu kenapa kayak gitu? Ibaratnya kenapa suasananya berbeda? Serame Ibaratnya, itu gitu. Serame itu dan ibaratnya yang punya rumah segalak itu kenapa? Kenapa? Jadi gini teman-teman, di sana ada saya berdiri di depan kolam. Itu depan kolam itu ada pohon besar kan ya. Kenapa saya milih di situ? Karena untuk memanggil mereka, karena saya tahu di situ ada ibaratnya ada pusaran gaib lah di situ. Di situlah titiknya mereka ngumpul. Saya berdiri di situ dan di situ saya mengundang kepada mereka. Sebetulnya mereka sudah tahu karena kita pernah ke sana ya sebelumnya. Dan yang di situ pun yang penjaga yang paling besar yang terakhir masuk ke Andri pun yang terakhir Sudah tahu ya. saya panggil di situ, ibaratnya saya bilang tolong ramaikan acara saya hari ini. Ibaratnya si penjaga itu bilang mau seperti apa? Memang yang kemarin kurang, dia bilang. Saya bilang saya pengen lebih dari yang kemarin. Nah si penjaga itu bilang oke. Tapi saya tetap nitip ke dia jangan sampai menyalakai fisik teman-teman saya. Nah, dan di situ pun saya memanggil satu sosok yang energinya cukup kuat, yang kuntilanak yang di belakang itu, yang di kamar-kamar di atas. Kalau yang itu saya kaget beneran, kaget. Saya pun kaget asli. Kalau kena kamera muka saya kelihatan jelas saya kaget karena ibaratnya gini Bob. Ini Bobby di sini dulu deh. Jadi gini ya, ibaratnya ini saya, ini pohon, ini saya nih ya. Saya misalnya lagi mengundang dia, coba saya panggil yang belakang, kesini dong, datang. Ibaratnya dari belakang nih terbang dia, kayak gini. Saya udah tahu nih ada tangan. Pas saya ngelirik sini, mukanya di sini. Wah, Kebayang? Kalau Anda gimana? Kamu ya? insya Allah, assalamualaikum pergi. itu saya pas ngelirik kayak gini asli kaget karena ibaratnya ya oke lah kalau
kamu datang dari depan, oke lah kelihatan. Ini di surprise gitu. di belakang gini, tiba-tiba mukanya di sini. Jadi pas saya nengok, oh, assalamualaikum. Dan di situ dia bilang, kalau bahasa Indonesia ya, ada apa manggil saya? Gitu. Oh, oke. Saya di situ ya, ramai kan di sini. Nah disitulah mulai kan. Bisa dijelasin nggak mukanya tuh bisa Ya. digambarin seperti apa gitu? Kalau mukanya, aduh, mitamit. Jadi si matanya tuh kayak yang copot teman-teman. Jadi disinilah matanya, ininya bolong. Iya, rusak lah. Ada belatungnya, aduh mitamit. Oh, iya. Mitamit. Meskipun ibaratnya kayak saya, Andri sudah Terbiasa melihat itu terbiasa ya. melihat yang hal yang seperti itu. Tapi kalau misalkan Tiba-tiba ya, seperti tiba-tiba itu. muncul seperti itu ya tetap aja kan. Gimana ya, karena kita juga manusia, wajar lah punya rasa takut dan rasa kaget, itu wajar. Dan itu pun pertama kalinya saya main Jelangkung, pertama kalinya juga saya mengundang begitu banyak, sampai bukan maksud saya untuk menjeli teman-teman saya sendiri, tapi memang untuk gimana ya, ibaratnya Jelangkung itu memang mengundang, tapi saya mengundang untuk lebih banyak. Dan akhirnya Andri kepancing, Bobby terpental, Audi sampai tidak sadarkan diri. Dan itu pertama kalinya loh teman-teman. Apa yang ini yang saya pengen tahu, apa yang dirasain Maksudnya bagian mana nih? Audi yang kemasukan dari pertama Oh, kali? Jadi kita ini dulu, bentar. Itu kan sebelum kita dimulai Jelangkung ya. Saya kemasukan tuh setelah main Jelangkung apa sebelum? Sebelum sesudah Sesudah ya. Nah, Bukan seudah sih istilahnya. lagi kita Iya. pertengahan Pas SI masuk itu. Oh berarti sesudah main Jelangkung kalau si itu, Ya. ya kan? Jadi kita mau bahas proses Jelangkungnya dulu apa mau bahas apa yang saya rasain pada saat kemasukan? Boleh lah. Mending kita bahas dari awal Jelangkung Dari ya, pas awal main aja, karena Jelangkung. saya nggak terlalu fokus karena saya waktu itu pegang kamera. Karena si abang lagi. Nah, jadi buat teman-teman nih kita perjelas lagi. Jadi permainan Jelangkung itu, jadi sebenarnya itu tuh cuman simbol ya, simbol. Jadi memanggil apa namanya? Arwah. Mencoba komunikasi lewat media Jelangkung. Nah kemarin kita setelah 2 kali gagal, yang ketiga kali akhirnya kita berhasil. Nah, kita jelasin ya, maksudnya sosok apa yang makhluk itu ya. Nah jadi kita biasa ada apa sih, kayak tadi dibilang mantra ya. Kita semua ngumpul di satu tempat. Kebetulan Kang Andri yang megang Jelangkung ya. Nah jadi yang sosok yang masuk itu kemarin berhasil masuk, ditarik itu siapa? Esih ya? Esih Dia menceritakan jadi Esih itu siapa, kenapa dia kecelakaan apa segala macam, ya dia kenapa dia meninggal, dia meninggal apa segala macam. Nah itu jadi berhasil lah ya, proses permainan Jelangkung kita saat itu udah berhasil. Nah tidak lama dari proses permainan Jelangkung selesai, nah barulah mulai Bubia. Sebenarnya kita posisi masih di situ ya, Bob. Masih di situ. Cuman mungkin kalau Kang Ari karena kan dia posisinya ngeliatin kita semua, mungkin Kang Ari udah tahu sebenarnya Bobby kenapa, saya kenapa, mungkin Kang Ari udah tahu. Cuman kalau kita pribadi nggak tahu ya gitu. Saya juga tiba-tiba, nah seumur hidup itu saya baru pertama kali ngerasain yang namanya itu, kalau mediasi itu memang dipanggil dimasukin, kalau kemasukan itu kerasukan ya. Nah, berarti kemarin saya kerasukan ya. Betul. Nah, karena kalau misalkan mediasi, maaf dipotong, mediasi kita masih sadar. Saya tanya lagi, Audi sadar nggak kemarin? Nah, pas kemarin itu kita masih di posisi yang sama, baru kita selesai main Jelangkung, tiba-tiba itu berasa kayak apa? Kayak kita mau tidur.
kita tidur mimpi gitu. Jadi antara ada dan tiada gitu. Boleh nggak, Bo? Oh iya, iya. Nah, jadi kalau persentase itu paling 20% lah kita sadarnya gitu. Tapi karena mungkin saya basicnya polos ya gitu. Jadi basicnya polos, terus belum pernah ngalamin, jadi memang saya nggak bisa ngendaliin gitu. Jadi mungkin maksud awal itu ngambang lah ya. Jadi kayak ngambang gitu, kayak nge-fly gitu ya. Ya, boleh gitu. Nah itu, jadi yang masuk saya tuh 3 kali kemasukan ya. Ya. Yang pertama itu sosok yang Esih itu. Kak Ari, tolong dijaga ya, jangan sampai masuk lagi nih sekarang. Enggak lah. Karena sebelum saya cerita, saya sama kayak Bobby nih, karena saya udah kesekian kalinya ikut ke lokasi apa segala macam. Saya juga sama lebih sensitif, lebih peka gitu. Pada saat Bobby ketembak pun, yang permainan kedua yang gagal itu, saya sama Budi itu barengan ngerasain, dan saya kayak ngeliat kan posisinya ini saya, ini Bobby, ini Budi kan. Itu sosok besar, saya ngerasain banget itu yang nembak ke siapa, ke Bobby. Itu saya juga mulai makin peka, nggak tahu karena saya udah mulai sering, nggak tahu dibukain sama Kang Ari, saya walau alam ya nggak tahu ya. Nah cuman yang saya rasain tuh sosok itu udah mulai masuk. Jadi kalau kerasukan yang saya rasain kemarin tuh sosok siapa, Esi itu saya benar-benar ngerasain kesedihan yang dalam ya, perasaan dia. Bukan saya memancing ini ya. Saya lagi ngontrol nih, saya jangan sampai kemasukan lagi. Jadi si sosok Esi itu kan kebetulan dia kecelakaan ya. Yeah. Dia kecelakaan, jadi istilahnya orang kecelakaan itu kan istilahnya bukan kemauan dia ya, maksudnya dia berakhir masa hidupnya apa segala macam gitu. Jadi si sosok Esi ini tuh sempat kayak waktu yang di lokasi saya ceritain, Kari jagain dia, tiba-tiba saya ini lagi. Ini nggak tahu nih, tiap ngomong ini udah mulai ini nih ke bawah. Bentar ya. Jadi si sosok ini tuh dia tuh merasa kalau orang kecelakaan tuh begitu ya, karena dia pertama nggak ikhlas, terus dia tuh merasakan kesepian. Itu saya bisa ngerasain gitu, apa yang dia rasain gitu. Jadi sosok yang masuk ke si Jalangkung itu tuh saya ngerasain bagaimana sakit hatinya dia gitu ya, kesepiannya dia, terus kebingungan gitu. Dia tuh bingung, jadi maksudnya pertama dia bingungnya tuh dia nggak ada tempat, terus dia juga mau minta tolong sama siapa ya, gitu kan. Jadi saya benar-benar itu ngerasain banget apa yang dia rasain gitu. Ya kan ibaratnya gini, orang yang meninggal kecelakaan, ibaratnya dia nggak siap dong dan tidak tahu ibaratnya ini lagi nyebrang tiba-tiba ketabrak meninggal, bingung ini kenapa? Tiba-tiba tahu dia meninggal pasti penasaran, nggak terima, dan dia bingung mau kemana akhirnya, nggak tahu tempat di mana. Ya itulah yang si Esih rasa itu seperti itu. Jadi itu benar-benar kerasa sama saya apa yang dia rasain gitu. Dan luar biasa hari ini hati-hati ya, saya udah mulai kalau mau ngomong ini kayak sensitif ya. Enggak sensitif, teman-teman nih, kalau saya boleh jujur ya, ini ngerasain kayak waktu pas kita closing lagi loh. Jadi pas ngomong tuh saya udah mulai ini lagi loh, Kak Ari. Oh, ngambang lagi ya.
Jadi kayak mau ngomong tuh kayak bingung lagi gitu. Jangan ya. Jangan. Capek pemirsa. Ya, nah buat teman-teman yang nggak tahu juga kalau misalnya seperti itu kayak mediasi gitu, kayak Andri mediasi itu sebenarnya butuh energi yang besar dan itu capek sebenarnya. Emang sebenarnya mencapai sih, Capek ya, keras. dan ke badan pun kalau misalkan yang masuknya sosoknya yang kurang baik itu sakit sebenarnya setelah beresnya. Ibaratnya gini deh, Audi kemarin yang kayak gitu capek kan bener-bener. Capeknya luar biasa. Letih, ibaratnya letih gitu kayak olahraga berapa jam gitu kan. Ya itulah. Nah jangan coba-cobalah kalau misalkan kalian tidak mengerti atau harus seperti apa. Main jelangkung. Ya main jelangkung atau misalkan mencoba, misalkan ada orang yang mungkin saya percaya nih manggil tiba-tiba coba masuk ke badan saya, gimana kalau misalnya kebenaran masuk gitu kan. Jadi harus, apalagi main jelangkung tuh mesti benar-benar prepare, harus ada orang yang ngerti. Ya. Kalau kata orang Sunda tuh harus tarakti ya. Kalau gagal mau bahaya. Ya. Nah itu terus balik lagi tadi yang saya rasain tuh. Jadi kalau pas di posisi kemarin tuh benar-benar itu bisa ngerasain apa yang sosok yang masuk ke saya itu, apa yang dia rasain saya bisa rasain gitu. Dan mungkin karena saya pertama gitu, jadi sebenarnya mungkin dia pengen komunikasi, banyak yang ingin dia sampaikan gitu si sosok itu. Tapi gini Kari, di bayangan saya tuh kayak kalau bahasanya flashback gitu ya, dari kejadian dia. Mungkin kalau sayanya udah terbiasa, saya bisa nangkap lebih semuanya. lebih banyak yang bisa disampaikan. Cuman karena saya mungkin belum pernah, jadi tuh bayangan tuh cepat gitu. Kayak apa yang mau dia pesan dari dia, bayangan dari gambarannya tuh banyak, tapi cepet. Jadi saya itu bingung gitu, maksudnya ngomong apa gitu. Jadi lebih ke kesimpulannya aja yang saya sampaikan pada saat di lokasi. Ya karena belum bisa ngontrol. Ibaratnya kalau misalkan Andri dia sudah bisa ngontrol, jadi kalau misalkan kayak flashback kayak gitu berarti cepet nih. Kalau misalkan Andri mungkin bisa dia mengontrol jadi slow motion, jadi kayak pelan, apa yang dia akan sampaikan, gambarannya seperti apa itu jadi lebih lambat lah, seperti itu. Tapi kalau saya pribadi sih seru. Mau main lagi? Jadi lebih banyak bisa menghargai momen gitu ya. Ya kan? Kita bisa menghargai apa yang kita lakukan, momen kita seperti apa. Jadi gimana ya ibaratnya menghargai. Mungkin saya bisa bilang gini. Jadi apapun yang kita lakukan, tindakan kita tuh harus lebih hati-hati gitu. Betul. Karena apa yang kita lakukan tuh sama si korban tuh ternyata seperti itu gitu. Saya bisa rasain gitu, sakit hatinya, maksudnya sakitnya, bingungnya, apanya itu ngegantung dia tuh kayaknya gitu. Bener gak sih kalau yang orang kecelakaan tuh kayak gitu? Karena dia kan bingung ya, istilahnya nggak tahu apa-apa tiba-tiba meninggal kan bingung kan. Berarti kan sebenarnya kan ya si ruhnya itulah yang bingung, kenapa nih gitu kan, nggak terima kan. Ibaratnya mau nyebrang mau ke warung mau jajan, ibaratnya saya mau jajan loh, tapi kenapa tiba-tiba kayak gini gitu. Karena si Esin itu kan kemarin dia ketabrak sama motornya. Dan kadang perasaan yang udah meninggal itu pun perasaannya Dia masih hidup. iya. Kadang dia berpikir saya masih hidup gitu. Karena nggak sadar itu, karena nggak sadar dan nggak terima dia. Ya takdirnya seperti itu, dia belum bisa terima. Jadi apa yang bisa disebut arwah gentayangan lah ya, seperti itu. Mau main lagi jelangkung? Boleh, kalau saya sih seru, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman ada yang penasaran. Karena kalau untuk saya pribadi, hal positifnya ternyata banyak juga gitu dari permainan jelangkung itu. Tapi dengan catatan ya itu tadi, maksudnya kita mesti prepare, kudu tarapti kalau orang Sunda bilang, permisinya apanya gitu, jangan
ujuk-ujuk main jelangkung aja gitu tanpa permisi, tanpa ada orang yang ngerti itu pasti bahaya. Betul. Dan terutama pas endingnya sih. Endingnya kalau kita nggak ada istilahnya pembersihan atau apa gitu kan. Oh iya, itu bahaya. Bahaya juga sih. Karena kita juga di awal wanti-wanti sama Kang Ari sama Kang Andi kan. Sebelum dan sesudah main jelangkung juga kita minta diprotek ya. Tapi dah saya emang nggak diwanti-wanti juga dipanasin sama Bobby ya. Biar suruh rame gitu ya. Saya kabulkan lah Bob. Itu sempat saya kemasukan 3 kali. 3 kali. 3 kali itu. Yang pertama itu yang sosok yang kita main jelangkung. Yang kedua itu sosoknya kuntilanak. Dia sosoknya masih muda. Muda sekitar, kalau misalkan dia masih ada itu sekitar umur 18 tahun. Oh, pantesan. Dia masih cantik. Oh iya. Yang pernah ke Andri. Kali merinding. Dia cantik. Bang merinding, Bang. Kalau misalkan bisa saya gambarkan itu sosoknya dia muda, cantik. Kalau anak sekarang mungkin gayanya gimana ya? Modis ya. Modis. Dia di situ bukan karena dia memang datang situ, tapi dia ditarik sama yang di dalam untuk ke dalam. Dia juga sama meninggalnya itu karena saya nyebutin gimana ya, dibunuh. Astagfirullahaladzim nih merinding, sumpah. Sebelah saya ini merinding semua. Ini merinding sama dari atas sampai bawah. Dingin. Tapi merinding. Kaki saya merinding, benar kan merinding? Bener nih, teman-teman lihat kakinya kali merinding. Nah, itu yang waktu saya rasain waktu yang sosok kedua masuk, itu rasanya lebih sakit hatinya ada sama kesepian. Cuman si karakter sosok yang masuk tuh saya juga bisa rasain gitu. Sosok yang kedua tuh dia memang saya juga kan saya bilang tadi 20%-an masih ada sadar ya. Dia tuh kalau digambarkan tuh kayak Kang Ari bilang, pantesan tadi kan masih muda, 18 tahun, cantik dan lain sebagainya. Itu tuh kalau dalam bahasa kita mah ceweknya tuh berkelas gitu ya. Maksudnya banyak orang suka gitu. Itu yang saya rasain ya. Karena pembawaannya juga beda gitu kan. Betul. Kayak yang si Budi bilang juga, pas begitu perubahan dari sosok pertama ke kedua tuh drastis, kontras gitu. Beda gitu. Dari senyumnya gitu lebih kalem apa segala macam. Cuman kalau rasa kesepian, sakit hati dan lain sih kurang lebih sama gitu. Karena ternyata sosok yang kedua juga meninggalnya kayak Kang Ari bilang di itu ya. Di bunuhnya saya nggak bisa bilang, intinya ya seperti itulah. Nah terus tuh kan masih gini Bob. Saya pengen nanya kenapa waktu itu Audi pernah bukan pernah bilang saya nyaman sama. Nah itu saya mau nanyain itu sama Kari gitu. Itu tuh sosok nggak tahu sosok pertama apa yang kayak kedua deh. Kayak kedua. Jadi kalau teman-teman yang udah nonton, kalau yang belum harus nonton ya. Itu pada saat kita closing kita bahas lagi tuh kenapa saya kemasukan. Nah itu tanpa saya sadari itu dua-duanya masuk lagi tuh. Nah sosok yang kedua ini tuh masuk lagi. Tapi yang paling insan yang kedua. Iya. Yang itu sering banget, jadi saya tuh sadar ya waktu kita ngobrol saya sadar, terus tiba-tiba waktu pas lagi ngomong tuh tiba-tiba nggak sadar lagi, jadi kayak orang bingung gitu, lagi ngomong tiba-tiba linglung lagi gitu. Nah kan sempet nyampein tuh kayak Bobi bilang tadi, si sosok ini tuh pada saat kemasukan pun pada saat pemain Jalangkung sama pada saat closing dia sama tuh ngomong dia merasa kalau jadi tiis katanya gitu. Dia nyaman ngerasa dingin di sosok badan anak ini gitu. Kang Ari bisa jelasin nggak sama saya sama teman-teman yang nonton itu kenapa gitu? Oke. Dia sosoknya
semasa hidupnya dia senang menyendiri. Jadi ibaratnya kalau misalkan gimana ya, dia sebenarnya banyak teman tapi dia merasa sendiri. Oh, iya. Merasa sendiri dan ibaratnya gini deh, teman datang saat ada butuh. Seperti itu. Dan kenapa satu sosok ini merasa nyaman, dan Audi sempat bilang saya merasa nyaman. Audi itu sama persis dengan beliau. Tuh kan, kita nggak pernah ada kayak saya tuh. Jadi gini. Ya, lanjut ya. Nah, ibaratnya gini Bob. Bobby nyaman ya. Arwah Bobby dia nyaman. Itu dia sama persis, pengalaman hidupnya sama persis dengan Audi. Dia banyak teman, tapi teman itu sekedar teman yang hanya untuk have fun, tapi tidak bisa menemani dia saat sedih. Dia merasa sendirian, dia bingung harus ngapain, dan ketemulah mungkin yang cocok ya, ibaratnya sama lah dengan yang pernah dialami. Dia merasa nyaman. Saya nggak berani jelasin panjang lebar, saya nggak berani karena takut salah ngomong juga. Ini mungkin saya menjaga privasi Pak. Iya. Karena ini tanpa rekayasa ya. Ini air mata saya udah keluar lagi. Di intinya sama lah yang si cewek ini rasain, ya itulah gambarannya. Dia banyak teman, tapi saat dia senang aja, saat dia jatuh, teman-teman saya kemana gitu ibarat. Mungkin untuk ibaratkan apa istilahnya, intinya itu Kalau boleh di zoom, Tuh. air mata. Ini namanya air mata nggak bisa disetting loh. Saya bukan pemain film, pemain sinetron loh. alur cerita kehidupannya hampir sama Audi. Nah gitu. Oh iya, jadi itu alasan kenapa si sosok yang kedua ini tuh merasa nyaman Dan gitu Audi ya. pun merasa nyaman sama dia gitu. Dan saya di closing pun saya sempat bilang ya, saya pribadinya juga merasa nyaman ya. Iya. Makanya saya nanya kan, kenapa Audi sampai bilang Audi nyaman sama sosok itu gitu. Oh mungkin jadi ada kesamaan kurang lebih ya, maksudnya kurang lebih ada kesamaan Alur hidup. cerita. Cerita Tapi hidup. kalau endingnya teman-teman doakan ya. Kalau Bahagia. saya lebih Iya, bisa bahagia. lebih happy ending lah insya Allah ya. Tidak Namanya seperti ya itu. namanya perjalanan hidup, Kita berliku-liku lah. nggak ada yang tahu ya. Hmm. Dan itu juga sempat bilang dia Kang Ari, Kang Ari apa Kang Ari ya? Dia bilang dia pengen ikut, ya kan? Oh, Sempat iya. dia pengen ikut gitu. Terus karena si tuh kan, Itu saya yang bilang nggak akan mungkin bisa ikut. Nggak akan bisa ikut. Emang agak apa istilahnya? Bukan bandel, Ndra. Oh, bukan bandel ya? Bukan bandel. Jadi dia tuh sebenarnya minta tolong saya. Dia di sana tuh ibaratnya dia sendiri, jadi nggak ada teman, dan dia mau berteman dengan yang di belakang. Dia sebenarnya posisinya itu dekat kamar, di belakang tapi yang di kamar mandi ya. Yang pas lorong uji nyali itu. Nah, dia mau bergabung, ibaratnya bergabung gaul ke atas pun dia takut. Iya. Dan dia mau main ke depan pun takut karena lihat mungkin Serba salah kan istilahnya. sosok ya jin seperti itu pun dia punya rasa takut, mungkin karena tingkatannya dia lah ya. berbeda. Karena memang kalau misalkan dilihat di waktu masih ada pun dia sangat cantik, imut.
ya tapi karena apa ya, mungkin dia dimanfaatkan lah sama teman-temannya semasa dia hidup. Baiknya dia ditemani saat dia ada, tapi saat dia tidak ada, ya kemana teman-teman saya? Mau dilepasin apa di? Lepasin aja tuh Sob. Biar bisa berbincang-bincang. Enggak lah, jangan, nah, lah. Sekarang mah jangan sampai mah. Jangan lah. Tapi ada ya sosok itu ya. Ada. Ini karena udah mulai masuk nih kayaknya. Rasa sakitnya hati ini udah mulai masuk lagi nih. Tapi ya mungkin kita selalu berusaha ngambil sisi positifnya aja ya. Iya kumaha iya. Ya maksudnya siapapun kita gitu. Saya juga bukan tipikal orang yang sempurna yang baik, enggak gitu. Cuman ya kita yang namanya berteman ya pure lah berteman gitu. Ya kalau berteman kita tulus lah berteman, Ya, tulus. Jangan ada ibaratnya pamrih atau apapun, kita tulus lah berteman. Nyebabnya karena kita dengan tulus apapun yang kita lakukan teman bisa menerima, bisa ibaratnya tahu karakter kita, ya. Tidak saling menjelekan di belakang. Kalau misalnya kita berteman sudah tulus ya kita saling jelek-jelekan di depan. Iya. Daripada dari di belakang gitu. Jadi gibah. Gibah. Auri. Gimana lagi? Ya nggak apa-apa, maksudnya tuh kan pokoknya saya minta tolong ke hari ini saya jangan ada makhluk-makhluk itu ya, karena konsepnya hari ini kita hanya bercerita ya. Bercerita pengalaman menjelang, karena buat saya pun itu pengalaman pertama saya. Ya luar biasa gitu. Jangan berpikir ke nona itu, berpikirlah yang lain. Jangan mendalami ya. Jangan terus mendalami ya. Nanti Enggak. Ini Kang Hari jujur ya, kalau teman-teman pengen tahu ini tuh saya lagi berusaha lagi perang sebenarnya gitu. Maksudnya gini, antara saya nggak mau mengingat sosok yang kemarin, tapi ini tuh kumanya cek orang Sunda mah muncul secara tiba-tiba. Apa sih? Berbenturan. Tarik menarik lah ya. Padudut-dudut. Sudahlah, lupakan, jangan, karena beliau alamnya tersendiri, kita masih hidup beda lah. Jadi buat teman-teman, tadi Bobi nantang buat uji nyali ya, lokasinya di mana? Oke. Kita belum bahas sosok. Apa? Oh, sosok yang ketiga mah itu si Abah. Si Abah yang minta rokok itu. Jangan lah. Jangan naon. Keseringan siapa? Ya dikasih ya. Karena kalau makhluk apapun yang minta jangan dikasih. Nanti karena bakalan terus minta. Kalau saya sih paling itu yang penasaran ya, saya mau tanya sama Kang Hari. Mungkin kalau kita Kang Ari punten ya, tolong dijagain, jangan ini lagi. Cek orang Sunda mah ini saya mulai rada hulang-hulang deh ya. Tuh. Kalau misalnya kita apa namanya? Saya pribadi tuh ngerasa lebih peka gitu, maksudnya lebih bisa ngerasain gitu. Itu tuh biasanya tuh karena apa gitu? Apa karena sering ngumpul sama Kang Adi atau membahas hal seperti ini atau gimana? Ya karena kenapa mungkin nih, yang maksud tuh Audi kenapa lebih sensitif ya teman-teman? Faktornya itu karena Audi sering ikut ke lokasi langsung, bisa ngerasain apa yang ada di lokasi, dan sebetulnya kenapa Audi bisa sensitif,
karena Audi sendiri, Audi rajin ibadah malamnya, rajin sholatnya, karena itulah yang satu yang ibaratnya salah satunya untuk membukakan bisa tahu di sini tuh ibaratnya saya merem di sini, saya tahu loh di sini ada orang, di sini tahu loh di sini ada apa gitu. Kali ini yang mau nangis saya atau enggak atau itu sudah jangan. Ya pokoknya tuh kan. Ya apapun itulah yang penting tuh kan. Konsen. Selalu harus ngambil apapun itu, selalu pasti ada sisi positifnya. Maksudnya kita ambil sisi positifnya aja. Pasti teman-teman di rumah kan, teman-teman yang nonton juga penasaran kan, maksudnya konten kita kemarin main Jalangkung apa? Permainan Jalangkung itu membahayakan. Jadi sebenarnya permainan Jalangkung itu sebenarnya itu media ya, alat memanggil makhluk atau sosok lain untuk makhluk halus untuk berkomunikasi, untuk hadir. Jadi mungkin pesan dari kita buat teman-teman yang mau melakukan permainan Jalangkung itu harus hati-hati ya, harus ada prepare, harus sama orang yang ngerti, harus tarapti, nggak boleh gegabah tiba-tiba oh main Jalangkung, ayo main Jalangkung gitu, karena ya memang benar nanti kalau kita nggak ada orang yang ngerti efeknya nanti sesudah kita main Jalangkung takutnya kita pun kemarin ada Kang Ari, ada Kang Bobi, step-stepnya kita benar-benar ya tarapti gitu, itu tetap aja gitu ada beberapa makhluk yang mengganggu secara intens. Terus apalagi kalau ada yang story-nya, maksudnya kisahnya sama yang salah satu dari kita misalnya, itu dia tetap pengen ikut ya. Betul. Dia pasti maksa untuk ikut, apalagi kita ketolongnya itu tempatnya itu jadi di dalam itu memang mengganggu, tapi dia nggak bisa keluar. Kita ketolongnya di situ, jadi ibaratnya saya sama Andri nggak terlalu capek untuk menetralisir teman-teman, karena setelah kita keluar itu yang di dalam nggak bisa keluar. Nah kalau misalkan teman-teman maaf yang awam ibaratnya main Jalangkung terus melaksanakan hal-hal itu terus benar masuk satu sosok ke benda itu, dan setelah main tidak ada penetralisiran atau misalkan tidak mengerti apa yang harus dilakukan selanjutnya, nah itu yang dikhawatirkan, bahayanya itu. Jadi gimana Bu? Ya kayak barusan aja gitu, padahal kita itu main konten ada permainan tuh 1 minggu ke belakang ya. Tapi begitu kita bahas salah satu sosok itu nggak satu ya, maksudnya kayaknya 2 sosok tadi juga hadir. Mungkin karena ada Kang Ari juga ya. Itu mereka tetap masih pengen ngikut gitu. Pada saat kita membahas mereka tetap masih pengen ikut gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada yang ngerti sama sekali itu benar-benar bahaya. Betul. Bobi, gimana? Seru. Patut dicoba, dan emang harus sistemnya apa ya? Jangan sembarangan juga sih. Jangan sembarangan main Jalangkung. Ya. Jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.